Selamat siang para pemirsa sekalian, bersama saya Charlan Daton. Perkenalkan rekan-rekan tim saya, Nanda Balun, Elka Suban, Emi Karoko, Lita Lelo, Donada Gomez, Prilly Binpati, dan Jeso Tokan. Dan bersama saya Bella Belan dan rekan-rekan saya Dona DVG, Anura Lama Belawa, Oa Fernandes, Vicky Lane, dan Gilbert Fernandes. Kami adalah siswa-siswi SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka. Sekarang kami berada di Armida Benteng Daud Pohon Siri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa di Armida ini direnungkan peristiwa penyalipan Yesus Kristus di Golgota. Kami datang ke Armida ini untuk memperoleh informasi yang lebih jelas. Mari kita langsung meminta informasi kepada salah satu anggota penanggung jawab. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kami dari SMPS Katolik Mater Inviolata. Di sini kami ingin untuk menanyakan nama Ibu dan jabatan Ibu. Terima kasih. Nama saya Ibu Yana Umbas. Sekarang jabatan saya sebagai Ketua Lingkungan Benteng Daud. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa dalam suatu kegiatan itu pastinya akan ada persiapan-persiapan yang akan dilakukan. Kira-kira apa saja persiapan yang dilakukan oleh Ibu dan rekan-rekan Ibu dalam mempersiapkan Armida ini sampai dengan detik ini? Terima kasih bahwa lingkungan kami ini namanya lingkungan Benteng Daud. Kami berada di Kelurahan Pohon Siri. Di lingkungan kami ini yang berhak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini yang bekerja sama dengan lingkungan adalah suku-suku Semana. Suku Semana di lingkungan kami ini namanya suku Semana, suku Sau, Dias Pohon Asam. Persiapan kami dalam rangka untuk menyambut Hari Bayi Semana Santa sudah dimulai sejak minggu pertama dari masa Prapaskah. Dengan kita membersihkan kepela, mengumpulkan umat sekalian bersama dengan tuan-tuan Mardomu, bersama dengan tuan-tuan suku Semana, mengumpulkan semua umat di kepela ini dan mengadakan satu pertemuan yang besar, itu namanya mengaji kecil dalam rangka mempersiapkan umat lingkungan Benteng Daud pada minggu keempat bersama suku Semana harus pergi ke kepela untuk bersama-sama kita mengaji mengatasnamai suku kita. Dan kegiatan ini berlangsung sampai dengan detik ini setelah kepela ini dipersiapkan secara bagus. Sejak kemarin hari Selasa kegiatan naik tanah yang dinamakan Ikan Turo. Ikan Turo ini diadakan hari Selasa kemarin, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan bendera, pemasangan arku ini, kemudian pembersihan alat-alat kandil yang ada di dalam kapela yang akan ditaksakan di tempat ini. Mungkin untuk sementara itu ada yang bisa kami layani. Terima kasih buat penjelasannya. Ibu, kami ingin mengetahui lebih mengenai suku-suku yang bertanggung jawab di Armida ini. Bisakah Ibu menjelaskan suku-suku yang bertanggung jawab di Armida ini? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan awal tadi bahwa suku yang mempunyai wewenang di Armida ini namanya suku Sau, Dias Pohon Asam. Asal mula suku ini sudah berada di tempat ini dan menurut pengakuan para tuan-tuan suku Sau Dias Pohon Asam, apa yang sudah diserahkan kepada lingkungan itu menjadi tanggung jawab lingkungan yang tetap berkoordinasi dengan suku Sau Dias Pohon Asam. Asal mulanya seperti apa, kami generasi yang baru ini belum mempunyai catatan yang khusus. Tetapi kami mengakui dan suku itu sungguh ada, tetap ada sampai kapan dan selamanya, bahwa di lingkungan kami ini kami yakin dan percaya bahwa
suku Sau Dias Pon Asam adalah suku semana kami, yang mana ketika kami dihimpun, kami tahu bahwa orang-orang yang duduk di dalam suku Sau Dias Pon Asam adalah bagian dari suku semana. Tinyagi Pon Sire ini yang akan orang taat apa yang orang berikan kepada. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ibu, yang kami ketahui bahwa di dalam armida ini akan ditahtakan ornamen-ornamen. Bisakah Ibu menjelaskan apa saja ornamen-ornamen yang akan ditahtakan di dalam armida? Pasti yang paling nyata ornamen yang selalu dikeluarkan biasanya besok pada hari Jumat dikeluarkan ornamen itu dalam bentuk salib. Salib itu akan ditahtakan di tempat ini bersama ornamen yang lain, termasuk di dalamnya itu lilin-lilin, nanti ada dupa-dupanya, tetapi yang intinya adalah ornamen adalah salib. Tempat pentahtaan salib di tempat ini dinamakan salib kru kasihan. Kru kasihan atau salib kasihan dengan model salibnya di belakang agak miring. Mengapa sampai dinamakan sebagai kru kasihan? Menurut cerita secara turun-temurun bahwa di lokasi ini adalah tempat pemakaman orang-orang yang waktu itu termasuk keturunan raja yang mengalami pandemi sekitar tahun 1800-an yang dikuburkan di daerah area ini. Lalu di atas kubur itu ada dipasang sebuah salib. Tetapi sepertinya salib itu tidak terlalu diperhatikan secara baik, maka salibnya itu menjadi condong, miring, dan oleh orang Nagi Pon Sire diberi nama kru kesia atau salib kesia. Maka nampaklah di belakang armida ini ada sebuah salib yang kalau kita lihat agak miring itu salibnya. Dan di tempat ini akan menjadi armida yang disebut armida pentahtaan salib kesian. Dan inilah nanti kita punya armida ini, Yesus dijatuhi hukuman mati. Dia dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Dan gambarnya telah terpampang, sudah disediakan sejak kemarin. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ibu, apa harapan Ibu yang diharapkan Ibu untuk prosesi tahun ini dan tahun-tahun berikutnya bagi kami kaum muda ini? Bahwa yang paling pertama saya sungguh apresiasi untuk kegiatan adik-adik yang pada kesempatan ini bisa mewawancarai, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Harapan Ibu bahwa kamu ini walaupun bukan orang Nagi asli, tetapi kamu adalah harapan gereja, harapan bangsa, harapan negara. Gereja kedepannya ini setelah ibu mereka ini generasi-generasi yang sudah akan berlalu, maka kamu ini adalah harapan-harapan generasi yang akan datang. Kamu harus mempertahankan, melestarikan apa yang menjadi budaya Nagi Tanah yang ada di Larantuka ini, yang kalau menurut ibu ini sudah menjadi event yang internasional. Jadi kamu ini adalah harapan-harapan dari ibu mereka untuk kamu orang muda Katolik. Terlebih di tahun ini dengan tahun ekologi, kamu harus menjadi orang-orang pelopor terdepan untuk memelihara lingkungan hidup, baik dalam diri sendiri, di lembaga yang lebih luas adalah sekolah kami. Kami berterima kasih banyak untuk para pendidik dari SMP Mater Inviolata. Kiranya para guru tetap membimbing dan mendampingi adik-adik mencintai budaya Larantuka, mencintai budaya Lama Kolot, menjunjung tinggi tradisi, dan akan dipadukan dalam liturgi yang paling tertinggi untuk menjawab tradisi. Baik, terima kasih Ibu atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Pemirsa sekalian, harapan dari kami, siswa-siswi SMPS Katolik Mater Inviolata Larantuka adalah mari kita sukseskan prosesi Semana Santa pada tahun ini agar bermakna bagi kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa sekalian, sekian liputan dari kami. Selamat siang dan sampai jumpa.